Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hajatina wa yu'li darajatina bi barakati wal karamati sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam وببركة علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشمائل المحمدية الإمام الترمذي بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita lanjutkan ngaji kita masih di pembahasan tentang wafatnya Sayyidil Wujud Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang ke-376. Haddatsana Muhammad bin Hatim, haddatsana Amir bin Salih an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah. Jadi sumbernya hadis ini dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, siapa Sayyidatuna Aisyah? Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya, wafat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini, yaitu pada hari Senin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin, lahir hari Senin. Berarti ada rahasia di balik hari Senin. Di wafat lahir dan wafat Kanjeng Nabi hari Senin. Nikah dilahirkan Kanjeng Nabi Senin, wafat juga Senin. Jadi lahir dan wafatnya di hari yang sama. Nikah. Haddatsana Muhammad bin Abi Umara. Di hadis selanjutnya, haddatsana Sufyan bin Uyainah an Ja'far bin Muhammadin an abihi, berarti dari abanya Ja'far bin Muhammad. Abanya qala, beliau berkata, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini, pada hari Senin, famakatha dzalikal yauma wa lailatul tsulatsa, dan masih didiamkan dan masih diinapkan. Ya Allah, siapa jenazah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut, walailatul tsulatsa, dan malam Selasa, wa dhufina minal lail, dan diwafatkan pada malam tersebut. Jadi dari riwayat Kak Dito, Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafatnya hari Senin dan masih didiamkan hari Senin ke malam sampai malam Selasa, kemudian yang Kak Dito sampai ke Selasana, wadufina minal laili, dan dikuburkan pada malam itu. Berarti nikah mau riwayat selanjutnya boleh nikah malam yang Kak Dito malam Rabu, malam Rabu. Jadi Kanjeng Nabi saya Senin masih di epahenap kian, banyak orang yang ingin menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai ke malamnya, sampai ke esokan harinya, pas ke malamnya lagi. Berarti malam Gusti Kanjeng Nabi dikuburkan. Malam hari Kanjeng Nabi dikuburkan. Dan ke malam harinya. Wadufina minal lail,
dan diwafatkan, yaitu pada malam harinya. Di Kanjeng Nabi diwafatkan, dikuburkan pada malam Rabu, malam hari. Wa qala Sufyan, dan berkata siapa Sufyan, wa qala ghairuhu yusma'u sautul masahi min akhiril lail. Dan berkata selain Sufyan, berarti sahabat yang lain, yaitu yusma'u, saya mendengar, yusma'u mendengar sautul masahi, yaitu bunyi cangkul. Ngale curang, menggali curang kan, dimakamkan kan, menggali galian kenika kan ngangku cangkul, terdengar suara min akhiril lail, dari engke dento akhir malam itu, berarti ki malam Rabu di digali. Jadi pada malam Rabu kenika, di malam akhir kenika terdengar bunyi cangkul. Jadi kenika orang mempersiapkan galian kakui makamnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kuilan dogi nika terdengar suara cangkul. Dan nika haddatsana Qutaibah, di hadis selanjutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammadin an Syariq bin Abdullah bin Abi Namir an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala. Dari hadis ini yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Apa kata beliau? Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya, wafat siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaum al-itsnain, pada hari Senin, wa dufina yaum ats-tsulatsa, dan dikuburkan pada hari Selasa. Nyampung kasal gela, berarti Selasa, malam dari Selasana, berarti malam Rabu. Kanjeng Nabi nikah di Sarenaki, dimakamkan yaitu pada hari Rabu. Banyak orang, sahabat-sahabat merasa kehilangan akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilang cahaya, karena Rasulullah pembawa cahaya, merasa kerong. Sahabat-sahabat selain nikah merasa kehilangan karena Sayyidul Wujud telah menghadap ila rafiqil a'la, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi ngadep ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nikah wafatnya, hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah dimakamkan yaitu pada malam hari. Lahir Kanjeng Nabi itu waktu malam hari, dini hari, sepertiga malam. Itulah Rasulullah SAW dilahirkan. Berarti ada rahasia di balik waktu malam. Pertama, ada rahasia di balik waktu hari Senin. Nomor dua, ada rahasia di balik waktu malam. Dua kenika. Kulawan panjenengan kalau ingin melakukan sesuatu di hari itu dan di tengah malam, sepertiga malam, insya Allah ada rahasia-rahasia, ada rahmat-rahmat Allah yang ditujukan kepada kulawan panjenengan sendiri. Tabarrukan di panjenengan, misalnya ada kenga mulai hari Senin, mak bisa tabarrukan karena di hari inilah Sayyidul Wujud dilahirkan, cahaya dilahirkan, rezeki dilahirkan. Karena Rasulullah ini kan merupakan rezeki, rahmat dilahirkan. Karena Rasulullah merupakan rahmat. Wak-buan ke kopi tumbuh berbuah ke kopi pohon-pohon wak-buan nabi. Nah, bagaimana dengan rezeki kita ibarat buah yang tumbuh. Nah, insya Allah mulai hari Senin, lancar selamat teke. Mau usaha apapun mulai Senin, mau ini mulai Senin, abanguna mulai Senin. Apa? Tabarrukan dek hari Seninnya, hari kelahirannya Gusti Kanjeng Nabi. Niat taki. Nah, ini kayak ilmu nih, niat taki. Jenengan abanguna
Tahu saya kan ntar siapa? Abang Muna. Kenapa? Engkau Abang Muna. Hari Senin tabarrukan ya Allah, abdina mulai menggali pondasi hari Senin sebagaimana engkau memuliakan hari Senin lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarrukan ke hari Senin. Dikencara. Dikencara. Nah ini kan tabarrukan ke hari Senin. Jadi ulama-ulama kita ini kan ngajareki tabarruk lalampan kepada apa? Kepada athar. Kanjeng Nabi ini kan bukan hanya fisiknya yang dimuliakan, waktu kelahirannya aja dimuliakan. Makanya sering saya sampaikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan sepertiga malam pada saat dan mulai ketika Rasulullah lahir. Sebelum Rasulullah lahir, tak ada bidana hari-hari sepertiga malam dengan malam yang lain. Tapi ketika Rasulullah lahir di sepertiga malam, Allah memuliakan waktu kelahiran Nabi sampai kapanpun, sampai makin muljudika keagungan ke waktu kelahirannya Rasulullah. Berarti atabarruk dekat waktu ini boleh, tapi tabarruk dekat waktu orang-orang sesoleh. Misalnya jika ngajar lagi ulama-ulama, kita berdoa, doanya sandaraki dekat tuana orang kaum solihin lebih cepat tembus ke Gusti Allah. Karena secepat benih tuana, tapi siapa yang berdoa dan membawa kepada Allah? Kalau tadi disandarkan kita berdoa lewat kanjeng Nabi, binabiyyika Muhammadin, melalui Rasulullah SAW, hanya on ke Allah cepat. Karena semakin cepat benih tuana, tapi semakin cepat yang membawa doa itu menjadi wasilah Rasulullah. Jenengan nikah pada amalan ijazah. Ketika berdoa, doanya hafal kekapi. Bahkan orang mengatakan doa sapu jagat. Siapa yang pertama mengadakan doa sapu jagat? Yaitu doa sapu jagat Syekhuna Hadrat Syekh Al-Maghfurlah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau yang menyampaikan dan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka namun atua kan niat taki ya Allah maca atua sebagaimana tuana doa sapu jagatnya Ki Hashim Asy'ari ditembus ke Allah cepat. Sema tembus bani tuana sema cepat, tapi Ki Hashim Asy'ari lebih pangkalian daga Gusti. Ini kan gimana ulama-ulama sahabat, ulama-ulama yang ahli ibadah dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ki Hashim Asy'ari bukan hanya ahli ibadah, bukan hanya ahli ilmi, tapi juga ahli jihad, ahli yang itu pengorbanan terhadap masyarakat ini kan. Mau berbicara ibadah, ibadahnya luar biasa. Kalau berbicara ilmu, hafal kutubus sittah. Coba 6 kitab hadis yang besar-besar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Tirmidzi, coba Abu Daud, Nasai, hafal 6 kutubus sittah, hafal beliau. Makanya oleh gelar Hadrat Syekh beliau mondok di Makkah, pulang ke sini kemudian beliau mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Lah, aneka, itu tak bersorombat. Alim, hafal hadis, bukan hanya berak. Hadis arba'in, 40 hadis Rasulullah, hadis Rasulullah SAW. Tapi beliau hafal ribuan hadis. Beliau hafal Quran. Karena ketika qaulun asasi, beliau menyampaikan qaulun asasi dari Nahdlatul Ulama, beliau pertama menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ratusan ayat Al-Quran. Coba muntah hafal Al-Quran, bisa cuma dari ayat-ayat yang berbeda yang disampaikan. Subhanallah. Ahli ilmu, seperti lengkap ahli zikir, ahli ilmu, pun pejuang beliau. Oke, syukur. Makanya mau atabarruk panjenengan ke ulama, insyaallah cepat. Pejuang. Ketika melawan Jepang dan sebagainya, beliau aneka terdepan di 10 November beliau gikat ternyata
Ternyata ada satu pengakuan Anika Ponorogo ki acarita keluarga-keluarga yang menyaksikan sendiri Anika laskar jihad pada waktu itu Hizbullah ya dipelopori oleh Ki Hasim. Beliau ini kan benikun perak menginstruksikan ternyata saya saksinya kanya Mbak kacang setong kenika Kiai setong kenika saya adalah pasukan dari Ki Hasim Asy'ari. Ki Hasim Asy'ari ini kan perang melawan Jepang, ini kan orang terdepan Ki Hasim Asy'ari. Napanya mana? Waktu kenika yang menyaksikan kenika pengakuannya kenika dan disaksikan oleh para kiai-kiai ini pengakuannya. Nah, kemudian ditembak, napanya mana? Jepang, peluru Jepang. Napa? Sarong Ki Hasim Asy'ari dibentangkan kenika. Ketika saya cerita ketika ada peluru ini kan dengan sarong Ki Hasim Asy'ari dengan nikah. Jadi para pejuang kiai ini kan lambok tak dengan 10 November yang mengeluarkan resolusi jihad, perintah jihad untuk melawan penjajah pada waktu itu adalah Ki Hasim Asy'ari. Makanya ada pertempuran 10 November. Ini kan sejarah meni potong perak. Selama ini kan perak potong perak Bung Tomo Seuni. Nah, ini sejarah. Ternyata orang Islam arek-arek Surabaya kenika santri, laskar jihad, Hizbullah, Sabilillah, para santri-santri semuanya kenika yang melawan tentara yang kita itu Jepang melawan sekutu Inggris di Surabaya. Jadi banyak para kiai-kiai yang namanya mengeluarkan ijazah bersama-sama. Sehingga Anika alhamdulillah memenangkan peperangan. Sampai kemarin orang Inggris heran. Ada pesawat yang sampai sekarang ini kan tidak ketemu elang. Di mana ada pesawat tempur elang? Untuk dengan Indonesia berat. Sobrang elang. Itu elang. Pesawat tahu elang. Ini lagi luar biasa pengorbanan para ulama. Tiba jenengan mun atua contoh laki dekat ulama, dekat orang saleh karena kenika dekian yang bisa membawa kita semacam dekat Gusti Allah. Gampang cara. Kan Tuhan apa ada? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nyata ki Allah maca atua kak dinto tua sapu jagata sebagaimana dibaca oleh Ki Hasim Asy'ari. Ada tol. Jadi kan tabarruknya mana? Tabarruk. Oleh karena itulah itu yang mempercepat kula panjenengan. Pada kula tabarruk dek hari Senin, hari di mana Rasulullah dilahirkan. Hari kemuliaan. Kemudian kita setuju ngauliah kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga keluarga kita anak-anak foto kula panjenengan sehingga oleh karamana beliau pamulja dunia hatta jannah surga apa orang sayyidil wujud baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.